dan selamat datang. Saya ucapkan kepada anggota Gereja Kramat Pulo dan juga tamu-tamu yang telah hadir di perbaktian pertengahan minggu melalui perbaktian online. Tentunya pada saat ini kita mengucap syukur karena Tuhan telah memelihara kita sepanjang awal minggu hingga pada pertengahan minggu ini. Untuk memulai perbaktian pertengahan minggu ini, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai perbaktian pertengahan minggu ini, mari kita sama-sama menyanyi membuka lagu Sion edisi lama nomor 110, Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang. Sebagai doa buka, kami undang Bapak Frans Sihotang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami mengadakan ibadah online. Semoga ibadah ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati yang akan memberikan renungan malam Bapak Ketua Glenn Sianipar. Tuhan berikan dia hikmat dari surga sehingga apa nanti yang dikotbahkan
itu untuk kepujian nama Tuhan. Tuhan, sempurnakan doa ini dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Pada malam hari ini kita akan dikenyangkan melalui makanan rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua Glenn Sianipar. Umat-umat Tuhan, anggota jemaat PTMC Kramat Pulo, beserta semua yang mengikuti kebaktian kita pada malam hari ini, kebaktian permohonan doa, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin kita sehingga kita boleh bertemu bersama-sama melalui online ini untuk berbakti bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita hidup di tengah pandemik, ada banyak pergumulan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak hal-hal yang membuat kita cemas. Dan saat ini saya ingin membawa pikiran kita kepada firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi penghiburan kepada kita di tengah kecemasan kita saat ini. Pekabaran pada malam hari ini saya ambil dari kitab Wahyu pasal yang pertama. Kalau kita bicara Wahyu, kita berpikir simbol, berpikir binatang, berpikir monster dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Wahyu itu sedang berbicara bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Allah peduli kepada kita, bahwa Allah tahu segala pergumulan kita. Itulah sebabnya pekabaran kita pada malam permintaan doa ini saya beri judul Surat Cinta Allah buat Anda, anaknya. Ayat yang pertama yang akan kita baca, dan kalau Bapak Ibu ada di rumah lalu ada Alkitab, silakan dibuka, kita akan sama-sama mempelajari Wahyu pasal yang pertama. Mari kita buka Wahyu 1 ayat yang pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi Wahyu pasal pertama sedang berbicara wahyunya Yesus Kristus. Untuk apa? Supaya hamba-hambanya tahu apa yang segera harus terjadi. Kenapa? Ketika kita menghadapi ketidakpastian, ketika kita menghadapi atau harus pergi ke satu tempat yang tidak kita ketahui, kita merasa khawatir, kita merasa takut. Tetapi kalau kita tahu kemana kita harus pergi, maka kita akan merasa lebih nyaman untuk melakukan perjalanan. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika Yohanes menulis buku Wahyu ini, dia berada di sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Ini bukanlah pulau yang indah seperti Pulau Bali atau pulau-pulau yang sering dikunjungi orang. Pulau Patmos adalah pulau yang tandus, pulau yang kering. Dia ada di pulau ini oleh karena dibuang, oleh karena dia dipenjara. Mengapa dia dipenjara? Karena dia menolak untuk menyembah Kaisar Domitian. Dan oleh karena Yohanes ada di dalam penjara, Yohanes terasing, maka Tuhan datang memberikan buku Wahyu. Kenapa? Karena buku Wahyu memberikan penghiburan dan pengharapan bagi mereka yang tertekan dan tertindas. Buku Wahyu juga menjawab masalah dari luar dan dari dalam gereja. Jadi ketika Yohanes ada di Pulau Patmos dan dia menulis buku Wahyu, ada masalah dari di dalam gereja. Ada masalah itu datang dari luar gereja, ada masalah dari dalam gereja. Apa masalah-masalah yang datang dari luar gereja? Masalah datang dari luar gereja adalah orang Kristen di Asia menghadapi tantangan dan tudingan dari penyembah berhala karena mereka tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi mereka dikucilkan, mereka diasingkan oleh karena mereka tidak ikut kebiasaan masyarakat pada umumnya pada saat itu. Gereja mengalami penganiayaan dan gereja menderita karena mereka berkonflik dengan orang-orang Yahudi. Itu masalah yang dihadapi oleh gereja, masalah-masalah dari luar gereja. Pada saat yang sama ada masalah di dalam gereja. Apa masalah dalam gereja? Terjadi
perdebatan, terjadi perbincangan mengenai makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Kemudian ada festival agama kafir, sehingga mereka terlibat dalam istilahnya adalah prostitusi kultus. Jadi masalah moral, jadi ada masalah-masalah yang terjadi di luar untuk menghantam gereja. Pada saat yang sama ada masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja. Dan jawabannya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jawabannya adalah Yesus. Kenapa jawabannya adalah Yesus? Wahyu 1 ayat 4 katakan, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ketika gereja menghadapi tantangan dari luar, gereja menghadapi tantangan dari dalam, Yesus yang adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Jadi ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, dengan kata lain Yohanes sedang mengatakan tidak ada masalah yang perlu kita takutkan di dunia ini. Masalah yang paling mengerikan di dunia ini adalah kematian. Tapi Yesus katakan Dia bangkit dari antara orang mati. Orang takut terhadap raja yang berkuasa, Raja Roma. Tapi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai berkuasa atas raja-raja di bumi. Dengan kata lain, Yesus sedang mengatakan kepada Yohanes dan orang-orang Kristen pada zaman itu, jangan takut. Aku lebih berkuasa dari kematian. Aku lebih berkuasa daripada raja-raja. Dan saya percaya, kata-kata yang sama sedang Yesus tujukan kepada kita semua yang saat ini sedang hidup di tengah kecemasan, sedang hidup di tengah ketakutan oleh karena pandemik yang sedang merajalela. Sudah setahun lebih pandemik ini berjalan. Tapi Yesus mau katakan, aku saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja, yang mengasihi kita, melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya, yang membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bukankah indah sekali ketika kita mengetahui bahwa Yesus kita yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 4 mengatakan, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang sudah ada pada masa yang lalu, yang sudah ada sekarang, dan yang akan datang. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Dijelaskan lagi di ayat yang ke-7. Kalau kita punya Alkitab kita bisa lihat dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7. Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Perhatikan di ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega. Selanjutnya Yesus perkenalkan dirinya sebagai firman Tuhan Allah. Yesus perkenalkan dirinya yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan yang terakhir, ini yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang maha kuasa. Luar biasa. Awal dan akhir, Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah sudah ada
ada dan akan ada. Dan yang terakhir adalah yang Maha Kuasa. Tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada perlu lagi yang kita takutkan. Karena kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Yang sudah ada pada zaman dahulu kala, yang ada sekarang. Dan akan terus ada sampai selama-lamanya. Dan ketika kita membaca Wahyu pasal yang pertama, maka kita tahu bahwa Yohanes sedang menulis surat kepada 7 jemaat. 7 jemaat itu adalah jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Jemaat-jemaat ini ada di satu negara yang sekarang ini kita kenal sebagai negara Turki. Dan ketika kita membaca buku Wahyu seperti telah saya sampaikan tadi, kita kalau baca buku Wahyu kita fokus sama penderitaan, penganiayaan. Kita terpana dengan binatang-binatang, simbol-simbol binatang yang mengagumkan, yang luar biasa, yang tidak kita mengerti. Kita dengarkan ada binatang yang aneh-aneh. Lalu sering juga kita dengarkan ada angka yang menakutkan, 666. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca buku Wahyu seringkali kita fokus kepada hebatnya musuh umat Tuhan, hebatnya penganiayaan, hebatnya penderitaan yang akan kita hadapi. Tapi sesungguhnya buku Wahyu berbicara lebih daripada sekedar penderitaan. Buku Wahyu bicara lebih daripada sekedar kematian. Buku Wahyu memberikan satu pengharapan yang sangat besar kepada kita semua. Mari sekarang kita buka Wahyu pasal 20 ayat yang pertama. Mari kita buka sama-sama. Wahyu 20 ayat yang pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Perhatikan ayat yang kedua. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memperteraikan di atasnya supaya ia jangan menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi kalau kita baca ayat ini, Wahyu 20 ayat 1-2, maka jelas bahwa iblis itu dengan mudah dikalahkan. Dan siapa yang mengalahkan dia? Ayat 1 katakan seorang malaikat turun. Jadi kalau kita pikir setan itu hebat, setan itu kuat, setan itu berkuasa, benar setan itu hebat, setan itu kuat, setan itu berkuasa. Tetapi yang Alkitab katakan kepada kita pada malam hari ini, bahwa kehebatan setan, kekuatan setan itu hanya, lebih rendah. Saya ulangi sekali lagi. Kekuatan setan, kehebatan setan lebih rendah daripada seorang malaikat yang turun. Kenapa? Ketika malaikat itu turun, dengan mudah ditangkap naga itu, diikat, dilemparkan ke dalam jurang, ditutup dan dimeteraikan sampai iblis itu tidak bisa bikin apa-apa. Jadi berdasarkan Wahyu 20 ayat 1-2, iblis itu gak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Dan betapa bersyukurnya kita punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang hebat. Karena iblis sama satu malaikat sudah kalah, apalagi kalau melawan Tuhan. Dan kalau kita baca lagi di ayat yang ke-7, mari kita perhatikan Wahyu 20 ayat yang ke-7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis itu akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Tadi iblis sudah ditangkap, sekarang iblis dilepaskan. Lalu dia kumpulkan pasukannya yang jumlahnya menurut Wahyu 20 ayat 7 sama seperti banyaknya pasir di laut. Tapi ceritanya belum selesai di situ. Mari kita loncat ke ayat yang ke-9. Mari kita baca-baca sama-sama Wahyu 20 ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Perhatikan baik-baik kalimat berikut. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka,
dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Alkitab dengan jelas mengatakan, ada akhir daripada kekuasaan iblis, ada akhir daripada kehebatan iblis. Dan kehebatan iblis, kekuatan iblis itu hanya dikalahkan oleh Tuhan dengan mudahnya. Kalau kita baca ini, tidak terjadi pertempuran yang sengit antara Tuhan melawan iblis. Ini pertempuran yang tidak seimbang. Malaikat datang, iblis ditangkap, diikat, dilempar. Lalu malaikat datang, iblis dilepaskan. Ketika mau menyerang, dikirim api, hangus. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, puji Tuhan. Iblis tidak ada kuasanya apa-apa dibandingkan Tuhan. Dan ketika iblis sudah tidak ada lagi, ini yang Tuhan berikan kepada kita semua, umat-umat yang percaya. Dan saya berdoa, kita semua yang pada malam hari ini menyaksikan siaran ini akan menikmati janji Tuhan yang terdapat dalam Wahyu 21 ayat yang ke-7. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Tuhan akan siapkan sesuatu yang baru kepada kita. Ketika saya mempersiapkan renungan kita pada malam hari ini, di rumah saya ada seekor kucing. Kucing kami di rumah ini sering pulang ke rumah dengan membawa mangsa di mulutnya. Kadang-kadang ada cicak di mulutnya, kadang-kadang dia bawa kadal di mulutnya, kadang-kadang dia bawa kupu-kupu di mulutnya, kadang-kadang dia bawa burung di mulutnya. Dan saya perhatikan kalau dia bawa buruannya itu, lalu dia masuk ke dalam rumah, dia lepaskan buruannya. Ketika buruannya mau lari, ditangkap lagi dengan jarinya, digigit lagi, kemudian dilepaskan lagi. Ketika buruannya lari, dikejar lagi, ditangkap lagi, digigit lagi, sampai akhirnya buruannya mati. Dan ketika saya lihat apa yang dilakukan oleh kucing kami di rumah dan membaca Wahyu 20, kurang lebih begitulah yang Tuhan lakukan kepada iblis. Iblis ditangkap, iblis diikat, lalu dilepas. Ketika iblis yang senang, ditangkap lagi dan mati. Jadi sebagaimana kadal tidak berdaya menghadapi kucing, sebagaimana kodok tidak berdaya menghadapi kucing kami di rumah, sebagaimana burung yang kecil tidak berdaya menghadapi kucing kami di rumah, pekabaran kepada kita semua pada malam hari ini, iblis tidak berdaya menghadapi Tuhan. Kalaupun iblis kelihatannya berkuasa, itu hanya sementara. Sesungguhnya iblis tidak berdaya apa-apa melawan Tuhan. Itulah sebabnya ini yang Tuhan berikan kepada kita semua. Wahyu 1 ayat 4 dikatakan sebagai berikut. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Sekali lagi saya bacakan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Dan buku Wahyu ditutup kembali dalam Wahyu 22 ayat 21. Jangan lupa tadi dibuka dengan kasih karunia. Dan buku Wahyu ditutup juga dengan kasih karunia. Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Sekali lagi saya bacakan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Dan kiranya kasih yang Tuhan janjikan itu boleh menjadi bagian kita semua. Malam hari ini kita menerima kasih karunia Tuhan. Dan itu sudah cukup. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, itu sudah cukup bagi kita. Kiranya Tuhan boleh menyertai kita dan iman kita
boleh dihangatkan oleh pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini adalah malam permintaan doa. Oleh sebab itu kita akan berdoa bersama-sama, dan saya akan memimpin doa dari gereja ini, dan saya meminta kepada Bapak dan Ibu dimanapun berada, boleh kita berdoa bersama-sama. Kita akan sama-sama berdoa dan saya akan pimpin, dan ada bagian-bagian yang akan saya ucapkan dan ada bagian yang saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan doa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bertelut untuk berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang perkasa. Tidak ada satu kekuatan di alam semesta yang sanggup menandingi keperkasaan dan kehebatanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau layak untuk dipuja, Engkau layak untuk disembah. Kami bisa percaya kepadamu karena Engkau telah ada. Engkau ada sekarang ini, dan Engkau akan terus ada sampai selama-lamanya. Dan marilah kita semua, dimanapun kita berada, kita memuji, meninggikan nama Tuhan. Tuhan, ketika kami memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan, dan ketika kami melihat diri kami, ya Tuhan, betapa banyak dosa dan kesalahan kami, betapa banyak pelanggaran kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau mengakui kelemahan kami. Kami mau mengakui kekurangan kami. Kami mau mengakui pemberontakan kami terhadap Tuhan. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami ingin menyampaikan pengakuan dosa kami kepada Tuhan. Dan ketika dosa ini kami akui kepada Tuhan, kiranya Tuhan menaruh belas kasihan kepada kami. Dan Tuhan boleh menghapuskan semua dosa kami ini, dan kami boleh diperbaharui pada malam hari ini. Oleh sebab itu, masing-masing kami akan menyampaikan pengakuan dosa kami masing-masing. Tuhan di surga, sementara kami hidup di dunia ini, ada banyak tantangan yang kami hadapi, ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan kepadamu, bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang rindu menganugerahkan kasih karunia kepada kami pada malam hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini Bapa, kami ingin menyampaikan permohonan-permohonan kami, permohonan pergumulan kami, permohonan kami untuk Tuhan pimpin, permohonan kami atas segala masalah-masalah yang kami hadapi. Ya Bapa, sementara kami akan mengucapkan permohonan-permohonan kami, biarlah Engkau dengar permohonan kami itu. Engkau jawab permohonan kami sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Dan biarlah ketika permohonan ini dijawab, kami boleh bersuka cita. Dengarkanlah ya Tuhan permohonan-permohonan yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan, saat ini kembali kami ingin menyampaikan ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami masing-masing sepanjang waktu hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri doa ini dengan satu keyakinan. Engkau telah mendengar doa kami, Engkau akan menjawab doa kami, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan,
dan biarlah kami boleh merasakan damai sejahtera surga sementara kami menjalani kehidupan kami di dunia, sementara kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan doa ini kami alaskan dalam nama yang indah, Yesus Kristus, yang adalah Alfa dan Omega, yang adalah penebus kami, yang adalah Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tentunya pada saat ini umat-umat Tuhan mengucap syukur karena kita sudah dikenyangkan melalui makanan rohani yang telah dibawakan oleh Bapak Ketua Glenn Sianipar. Untuk menutup perbaktian pertengahan minggu ini, mari kita sama-sama membuka lagu Sion edisi lama nomor 126, Duduk Dekat Kaki Yesus. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami umat-umat Tuhan datang mengucap syukur karena Tuhan telah bersama dengan kami, memelihara kami hingga pada perbaktian pertengahan minggu ini. Kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan makanan rohani ya Bapa yang dibawakan oleh Bapak Glenn Sianipar. Kiranya makanan rohani ini dapat mengenyangkan diri kami, dapat kami lakukan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang ada pada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, kiranya Tuhan juga berkati setiap aktivitasnya. Dan pada saat ini pun kami berdoa apabila ada umat-umat Tuhan yang sekarang sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan. Apabila ada umat-umat Tuhan yang lemah iman, tolong Tuhan kuatkan.
Apabila ada umat-umat Tuhan yang sedang belum mendapat pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kasih dan janji Tuhan kepada kehidupan kami. Kehendak-Nya di atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, perbaktian pertengahan minggu pada hari ini telah berakhir. Diingatkan kepada anggota Gereja Kramat Pulo yang mau memberikan atau rindu memberikan perpuluhan dan persembahan dapat memberikan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini, dan dihimbau kembali kepada anggota Gereja Kramat Pulo dan juga tamu-tamu melihat keadaan sekarang, dimohon kepada anggota Gereja Kramat Pulo untuk lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, di mana kita apabila keluar untuk memakai masker, untuk menjauhi kerumunan dan selalu mencuci tangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.